berkenan menerima amal ibadah salat subuh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkan segala urusan kita, melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, sebagaimana tadi disampaikan, tema kita adalah tentang penjelasan para ulama terkait hadis yang kalau kita baca secara sendiri, hadis itu dipastikan 95% pasti kita akan tergelincir. Jadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini hadis sahih muttafaq alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia, anaknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi. Ini interaksi kita di dalam berdakwah. Ini juga ada kaitannya dengan akidah. Apa kata baginda Nabi? Umirtu, aku diperintahkan. Di wazannya umira, umirtu, majhul, umirtu an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta, sampai, sehingga, yashhadu, mereka manusia ini, apa kata Nabi? Hatta yashhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa yuqimus shalah, lalu mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Kata baginda Nabi, fa idza fa'alu dzalika, kalau itu sudah dilakukan oleh manusia, asamu minni dima'ahum, maka terbebaslah dariku, selamatlah dariku darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya apa? Kecuali tidak melanggar syariat, kecuali tidak mencaci maki agama, illa bihaqqil Islam, di situ ada hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya di sisi Allah. Jadi hadis lengkapnya begitu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini sepintas mengajarkan kepada kita umat Islam untuk memerangi non muslim, untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman, yang dalam bahasa Al-Quran untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi kita diperintahkan secara ofensif, ya, secara aktif. Hadis ini digunakan oleh orang-orang yang suka berperang. Mohon maaf, ini biasanya dipakai oleh kaum ekstremis, dan memang kenyataannya begitu. Hadis ini dipakai oleh ISIS, hadis ini dipakai oleh Tanzimul Qa'idah, ya, sebagian besar Tanzimul Qa'idah menggunakan hadis ini. Kalau ISIS seluruhnya. Kenapa saya katakan sebagian besar? Karena memang Tanzimul Qa'idah ini lebih soft, lebih lembut sebetulnya, ya, derajat kekerasannya lebih rendah daripada ISIS, Tanzimul Qa'idah. Nah, ini hadis ini digunakan oleh mereka sebagai justifikasi, sebagai pembenaran bahwa Islam itu memang memerangi. Orang hadisnya sahih, Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana penjelasan ulama? Nah, ini jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita terbawa paham yang menggunakan dalil ini. Lalu bagaimana penjelasan para ulama? Hadirin sekalian, hadis Sahih Bukhari yang
bagi kehidupan keberagamaan ini hadis sangat penting karena posisinya sahih, muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Terkadang anak gitu atau remaja atau pemuda ketika dicekoki dalil yang sahih Bukhari Muslim langsung menerima, lalu menjalankan doktrin yang didoktrinkan kepada yang bersangkutan. Padahal kalau melihat penjelasan ulama tidak seperti itu. Kalimatnya redaksi Nabi, aku diperintahkan, umirtu. Jadi bukan umirtum, bukan kalian yang diperintahkan, bukan juga umirna, kami atau kita diperintahkan, umat Nabi. Kata para ulama, kenapa Nabi diperintahkan? Umirtu, karena selama ini Nabi diam. Selama ini Nabi tidak membalas perlakuan keji, perlakuan jahat, perlakuan orang-orang musyrik Mekah yang memerangi baginda Nabi. Kalau kita lihat bagaimana kondisi Nabi sehingga Nabi diperintahkan. Kata Nabi, umirtu. Pertama, di Mekah Nabi dimusuhi, Nabi dicaci maki, bahkan Nabi dikejar-kejar, akan dibunuh. Itu pertama, kondisi Nabi di Mekah. Para sahabatnya juga begitu. Bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Sumayyah ditombak di kehormatannya, di kemaluannya, bagaimana Amr bin Yasir dipaksa untuk pindah agama, Bilal dicambuk, dan para sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Jadi kondisi umat Islam tertekan, marginal, dikejar-kejar. Nabi tidak melawan. Kedua, di Madinah juga Nabi diperangi. Jadi umirtu, aku diperintahkan. Kata para ulama, ini halatun Nabi az-zamaniyah, kondisi Nabi yang sifatnya temporel berlaku kepada Nabi dan para sahabatnya. Kata para ulama, jadi bukan untuk umatnya secara umum, kecuali nanti ada syarat dan rukunnya. Apa? Diperangi, kata Al-Quran. Kalau diperangi atas nama agama, kalau diusir dari kampung halamannya orang Islam, silahkan membela diri. Jadi di Madinah Nabi diperangi. Dari sejak misalkan Badar pertama, Badar Sugro, orang-orang musyrik Mekah datang ke kota Madinah. Terjadi perang Badar di samping kota Madinah. Begitu juga dengan perang Uhud. Di mana perang Uhud? Di dalam kota Madinah. Berikutnya di mana perang Khandaq? Perang Parit juga di dalam kota Madinah. Badar yang kedua, Badar Kubro, juga di dalam kota Madinah. Artinya umat Islam, Nabi dan para sahabatnya diperangi, diserang. Maka kata Allah, lawanlah, berperanglah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, semangatkan orang-orang beriman untuk berperang, semangat membela agama. Jadi bukan ibtidaan, kata para ulama, bukan mengawali pertama kali, enggak ada sebab dan akibat tahu-tahu orang non-Islam dibunuh. Tidak begitu agama Islam mengajarkan. Yang ketiga, di mana terjadinya peperangan? Di kota Madinah. Jadi Nabi pertama dimusuhi di Mekah, dimusuhi di Madinah, dan peperangan-peperangan terjadi di Madinah dan sekitarnya. Maka kata para ulama, kalimat uqatil, kalimat memerangi, ini dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi jangan mengambil dalil secara sepotong, ya, secara hadis saja. Padahal Al-Quran jauh lebih tinggi, jauh lebih ulama, jauh lebih utama. Kata Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 190, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum
dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi memerangi orang-orang yang memerangi, bukan memerangi orang-orang yang tidak memerangi. Berperanglah di jalan Allah, perangilah di jalan Allah orang-orang yang telah memerangi kalian. Yuqatilunakum, antum, kalian. Wala ta'tadu, kata Allah, jangan kalian melampaui batas. Maka dalam ajaran Islam ada adab berperang. Kalau musuh sudah tidak pegang senjata, apalagi musuh sudah angkat tangan, tidak boleh dibunuh. Itu ajaran baginda Nabi. Saking memuliakan kemanusiaannya, memuliakan dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibunuh, dia tidak mendapat hidayah. Tapi kalau dia hidup, ada kesempatan dia mendapatkan hidayah. Dia meninggal dalam keadaan Islam. Inilah yang terjadi ketika orang Yahudi meninggal dunia. Di depan masjid Nabi berdiri meminta kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bangkitlah, berdirilah, ada jenazah yang lewat. Apa kata sahabat? Di antara sahabat ada yang berkata, wahai Rasul, itu jenazah orang Yahudi, kenapa kita mesti berdiri? Apa kata baginda Nabi? Wahai para sahabatku, dia itu hamba Allah, dia itu makhluk Allah. Apakah kita tidak menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita nanti juga akan meninggal dunia? Para sahabat dan Nabi berdiri. Bahkan Nabi terisak-isak menangis ketika jenazahnya lewat di hadapan baginda Nabi. Sahabat sebelah kanannya berkata, wahai baginda Nabi, itu orang Yahudi, kenapa baginda menangis sampai berlinang air mata? Apa kata baginda Nabi? Wahai para sahabatku, itu orang Yahudi hidup di zamanku, ada di depan mataku, tapi tidak berhasil mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kasihan Yahudi itu di alam akhiratnya. Kata baginda Nabi, kenapa? Karena terancam masuk ke dalam neraka karena tidak mendapatkan hidayah, dan dia hidup di masa aku, di masa kenabian, di depan mataku. Kata baginda Nabi. Maka inilah adab agama kita. Enggak lantas, karena kan beberapa tahun yang lalu gencar sekali seakan melihat orang non-Islam itu kayaknya musuh gitu. Tidak begitu ajaran kita, hadirin sekalian. Maka Islam itu mengajarkan kelembutan, rahmat. Kalau orang-orang non-Islam, ini mohon maaf kita menyebut agama, Kristen misalkan, Hindu, Buddha, Konghucu, dibunuh, kemana kita berdakwah? Padahal Nabi tidak pernah melakukan itu. Jadi jangan sampai kita terlalu galak dengan orang non-Islam. Kalau orang non-Islam nggak paham tentang politik, tentang peperangan, kenapa kita mesti memusuhi mereka? Karena memang ada satu hadis ya sahih tapi bermasalah kata para ulama. Misalkan kalau ada orang non-Islam lewat di satu jalan di gang, pepet. Kalau ajaran ulama, khususnya ulama Al-Azhar, itu hadis nggak benar. Kandungannya, matanya nggak benar. Meskipun secara sanad bisa dibenarkan. Kenapa? Karena hadis itu baru ditulis semarak di zaman Umar bin Abdul Aziz, kodifikasinya, ya, pembentukan bukunya. Baru ramai ditulis di pertengahan zaman sahabat Ali. Baru Khalifah Ali mengizinkan penulisan hadis. Kodifikasinya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi lama sepeninggal baginda Nabi. Orang menyandarkan kepada para sahabat, bisa jadi di situ ada orang munafik yang bermain, disandarkan hadis itu kepada sahabat yang sampai kepada baginda Nabi. Tapi Al-Quran, Allah jamin ya, kebenarannya. Maka kata Allah, wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas, jangan kalian berlebihan dalam berinteraksi dengan non-muslim. Jangan kau jahati mereka kalau mereka tidak jahat, kata Allah. Sehingga dalam surah Al-Mumtahanah Allah berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kepada kalian, kata Allah, dari orang-orang yang tidak memerangi kalian.
Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dari kampung halaman kalian. Antabarruhum, ini surah Al-Mumtahanah, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil. Artinya apa? Kalau ada permasalahan urusan dunia, perdagangan, misalkan jual beli dan semisalnya, urusan misalkan bertetangga, selokan tanah antara orang Islam dengan orang non-Islam, perlakukan secara adil. Jangan kalian berat sebelah, kecuali dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah dunia, jangan kalian sampai tidak berlaku adil. Maka Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-Islam. Itu ajaran agama kita. Nah, di sini dikatakan ini dalil yang qat'i, yang harusnya orang-orang yang menerapkan peperangan ini melihat dalil ini. Jadi dalil ini dipotong-potong, dipenggal-penggal. Padahal dalilnya nyambung. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yang berlebihan. Lalu diikuti, waqtuluhum haitsu saqibtumuhum. Bunuhlah mereka di mana mereka berada di medan perang. Ini suka dipenggal dalil ini. Dikatakan bunuhlah mereka di mana saja mereka berada. Padahal ayat ini ada setelah kalimat perangilah mereka, orang-orang yang memerangi kalian. Bunuh mereka dimanapun mereka berada di medan perang itu, karena sudah posisi perang. Tapi ayat ini dipenggal oleh mereka, bahwa bunuhlah orang-orang non-Islam di mana saja mereka berada. Ini sudah menyalahi Al-Quran. Karena Al-Quran ada ilmu asbabul wurud, asbabun nuzul, ada munasabat ayat, kesesuaian ayat antara ayat pertama dengan ayat kedua. Itu saling terkait, saling menjelaskan. Di sini dikatakan perangilah mereka di mana saja mereka berada di medan perang. Wa akhrijuhum, dan keluarkan mereka min haitsu akhrajukum, di mana kalian dikeluarkan. Usir mereka di tempat mereka mengusir kalian, kata Allah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan peperangan itu, fitnah itu, kata Allah, lebih keras ya, daripada pembunuhan. Nah, fitnah di sini bukan fitnah ada orang difitnah, oh dia telah mencuri, bukan fitnah itu Bapak Ibu. Terkadang kita menggunakan dalil ini buat kalimat fitnah. Saya udah difitnah sama si fulan. Ini bukan fitnah ini. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan adalah al-fitnah hiya al-kufru, yaitu kekafiran. Fitnah di sini adalah penyembahan kepada selain Allah. Itu lebih asyad, lebih kejam dari pembunuhan. Artinya itu lebih buruk daripada pembunuhan. Maka kalau kita diusir dari negeri kita, kita disuruh pindah agama, ini lebih buruk fitnah ini ketimbang kita terbunuh. Lebih baik terbunuh daripada kita menggadaikan iman kita. Kata para ulama begitu. Maksud ayat ini seperti itu. Pertahankan keimanan meskipun engkau mati. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah kekafiran, fitnah penyembahan berhala, fitnah kemusyrikan, menyembah selain Allah, itu lebih buruk daripada kita meninggal dunia. Di sini dikatakan wala tuqatiluhum, jangan kalian memerangi mereka indal masjidil haram, di daerah haram, tanah haram, hatta yuqatilukum fi, sampai mereka memerangi kalian. Jelas kita tidak boleh memerangi mereka sampai mereka memerangi kita. Fa in qatalukum, kalau mereka telah memerangi kalian, faqtuluhum, boleh kalian membela diri untuk memerangi mereka, untuk membunuh mereka. Kadzalika jazaul kafirin, inilah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi sebab, ada sebab. Bentuknya itu adalah membalas, bukan memulai
Bukan enggak ada sebab, enggak ada angin, enggak ada hujan, tahu-tahu orang non-Islam dibunuh. Enggak begitu. Tidak ada sama sekali dalil yang mengatakan begitu. Fa in intahau, kata Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Kalau sudah mereka angkat tangan, mereka mengakhiri, tidak memusuhi, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya terima perdamaian dari mereka, terima bendera putih dari mereka. Mereka udah angkat tangan, kami tidak memerangi lagi, kami mau masuk Islam misalkan, atau bayar jizyah, tanda ketundukan. Terima, kata Allah, jangan kalian lanjutkan peperangan itu. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangi mereka hingga tidak terjadi fitnah. Fa in tahau, kalau mereka mengakhiri, fala udwana illa ala zalimin, maka tidak ada permusuhan sama sekali kecuali kepada orang-orang yang zalim. Artinya apa? Mereka mengingkari perdamaian, ngaku damai, tak tahu memerangi lagi. Nah, ini berarti orang-orang yang zalim. Kata Allah, asy-syahrul haram bi syahril haram, bulan haram dengan bulan haram, wal hurumatu qisas. Kehormatan itu ada dengan kehormatan. Artinya ini qisas. Mata dengan mata, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki. Kalau kita diperangi, perangi boleh. Makanya Nabi dikatakan umirtu, aku diperintahkan. Bukan umirtum, bukan kalian yang diperintahkan, umatku akhir zaman. Di sini dikatakan faman i'tada, barang siapa yang melampaui batas, faman i'tada, barang siapa yang i'tada, menzalimi kalian, alaikum, menzalimi kalian, fa'tadu, kalian boleh membalas kezaliman itu, bimisli, semisal, sebesar, seperti ma'tada alaikum, apa yang mereka lakukan dari kezaliman itu, dari kejahatan itu. Kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi seperti itu. Jadi jelas ayat ini secara sharih. Berikutnya, kenapa Allah menggunakan kalimat an-nasa? Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan memerangi manusia. Manusia yang mana? Kata para ulama hadis, kata para ulama fikih, yang dimaksud an-nasa di sini adalah orang-orang musyrik Mekah, musyrikul Arab, yang telah memerangi baginda Nabi. Jadi bukan manusia secara keseluruhan. Gitu. Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia ini siapa? Kata para ulama menjelaskan an-nasa hum musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab, musyrik Mekah yang telah memerangi Nabi, bukan yang lain. Bukan orang-orang Arab yang tidak memerangi Nabi. Orang-orang Arab yang tidak memerangi Nabi tidak boleh diperangi. Jadi penjelasan ulama adalah kalimat manusia ini kalimatnya umum, manusia. Tetapi kata para ulama urida bihil khas, dimaksudkan untuk makna yang khusus. Jadi kalimatnya umum tapi ditujukan untuk yang khusus. Lalu pertanyaannya, adakah contohnya dalam Al-Quran kalimat umum ditujukan untuk yang khusus? Ada, bahkan beberapa. Misalkan firman Allah, alladzina qala lahumun nasu innan nasa. Di sini dikatakan yang orang-orang berkata kepada mereka. Jadi alladzina qala lahumun nasu, ada manusia berkata bahwasanya manusia datang. Ya. Di sini dikatakan qad jama'u lakum, telah berkumpul dan akan menyerang kalian. Fahsyauhum, takutlah dari manusia itu. Fazadahum imana, tapi orang-orang Islam bertambah keimanannya. Wa qalu, dan berkata hasbunallah, kami hanya bersandar kepada Allah. Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baiknya tempat sandaran. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama tafsir,
alladzina qala lahumun nasu, ada manusia berkata tentang manusia yang mau menyerang. Kata para ulama tafsir, manusia yang pertama adalah Nu'aim bin Mas'ud yang mengatakan itu, dan sejarahnya, faktanya adalah Nu'aim ketika pulang dari umrah melihat gerombolan orang-orang musyrik Mekah akan menyerang Nabi di kota Madinah, lalu berkata, mereka mau datang, mau nyerang kita. Yang berkata siapa? Nu'aim bin Mas'ud, cuma satu orang, tapi Al-Quran membahasakan alladzina qala lahumun nasu. Nas yang pertama adalah Nu'aim bin Mas'ud. Nas yang kedua adalah orang-orang musyrik Arab. Itu contoh yang pertama, bahwa kalimat am, umum, dimaksudkan sebagai kalimat yang khusus. Kalimat yang kedua dalam Al-Quran, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah, ala ma atahumullah. Apakah mereka itu berhasud kepada manusia yang Allah datangkan kepadanya min fadlihi, dari keutamaannya, dari kemuliaannya. Kata para ulama tafsir, siapa yang dimaksud dengan manusia yang dihasudi itu? An-nas di sini adalah An-Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi beberapa firman Allah juga menyebutkan kalimat manusia itu kalimat yang umum, tapi dimaksudkan, ditujukan sebagai khusus, yaitu Nabi. Am yahsudunan nasa, apakah mereka hasud kepada manusia yang itu? Siapa manusia yang itu? Nabi Muhammad. Nah, ini penjelasan para ulama. Terdapat dalam tafsir Al-Baghawi penjelasan ini, dalam tafsir Al-Qurtubi, juga dalam tafsir Az-Zamakhsyari, bahkan beberapa tafsir yang lain menjelaskan hal yang sama. Berikutnya, kalau kita lihat ayat Al-Quran yang tadi kita jelaskan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, dan orang-orang yang tidak mengeluarkan, mengusir kalian dari daerah kalian tinggal. Apa kata Allah? Antabarruhum, untuk kalian berbuat bir ini artinya kebajikan, berbuat baik. Kita ngasih hadiah, kita ngasih sedekah, kita berbagi, kita membantu pembangunan rumahnya, kita membersihkan halaman depan rumahnya, padahal itu orang non-Islam. Allah tidak melarang antabarruhum. Bahkan Umar bin Al-Khattab saja ketika mengambil kunci Palestina, dia tidak mau sholat di samping gereja, di depan gereja. Apa? Aku khawatir gereja ini nanti dijadikan masjid karena aku pernah sholat di sini, kata Umar bin Al-Khattab. Hadirin sekalian, di sini juga dikatakan innama yanhakumullah, adapun yang Allah larang, anil ladzina qatalukum, dari orang-orang yang telah memerangi kalian, wa akhrajukum, dan mengusir kalian min diyarikum, dari negeri kalian, wa zaharu ala ikhrajikum, dan mereka benar-benar ingin mengusir kalian, berkomplot untuk mengusir kalian. Antawallauhum, kata Allah, untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin, menjadikan mereka sebagai sahabat, menjadikan mereka sebagai kolega. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang menjadikan mereka teman, pemimpin, kolega, itu maka termasuk bagian dari orang zalim. Maka ini wajar. Masa sih kita mau dibunuh, kita mau disuruh pindah agama, kita mau diusir dari kampung halaman kita, dari Indonesia, dari negeri kita, kita malah berbuat baik sama dia? Kan aneh. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini kalau kita bandingkan dengan Firaun. Nah, ini landasan kenapa kita mesti berbuat baik kepada non-Islam. Dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang normal. Sini katakan, Allah berfirman kepada Nabi Harun dan Nabi Musa,
izhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Fir'aun, berangkatlah ke wahai Musa, wahai Harun, berangkatlah kepada Fir'aun. Innahu tagha. Fir'aun itu tagut. Nah, inilah makna tagha ini adalah melampaui batas. Jadi Fir'aun sudah dilabeli oleh Allah sebagai tagut. Tapi apakah dibunuh? Tidak. Bandingkan dengan paham zaman sekarang, orang melabeli pemerintahan tagut, raja tagut, presiden tagut misalkan, menteri tagut, dibunuh. Ini Fir'aun yang sudah Allah labeli tagut, bahkan mengaku Tuhan. Apa kata Allah? Wahai Musa, wahai Fir'aun, berangkatlah kepada wahai Musa, wahai Harun, berangkatlah kepada Fir'aun. Faqula, wahai Harun, wahai Musa, katakan kepada Fir'aun, lahu qawlan layyina, perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga dengan perkataan yang lembut dari kalian wahai Musa, wahai Harun, Fir'aun berubah pikiran, dia ingat, dia sadar akan kesalahannya. Tuh. Maka kalau ada pemerintahan yang zalim, bukan diperangi, nasihati secara arif dan bijaksana. Kalau ada pemerintahan muslim, presiden kita orang Islam, jangan diperangi, doain biar berubah, nasihatin biar berubah, bukan kita memberontak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena pemberontakan ini efeknya bisa lebih buruk. Ya, ekonomi jadi barangkali susah. Maka nasihati, ubah dengan cara yang arif dan bijaksana. Ini yang perlu kita lakukan ketika ada pemerintahan yang zalim. Ya. Cari manfaat yang lebih besar daripada mudarat yang lebih buruk. Lalu penjelasan para ulama, ini ayat yang pernah digunakan oleh saudara kita dari kalangan Hizbut Tahrir. Dulu Hizbut Tahrir itu benar, Bapak Ibu, pergerakannya itu terpuji. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ingin ya Palestina ini terbebas dari kungkungan Israel, penjajahan Israel, pendudukan Israel. Ingin umat Islam ini bersatu, membela saudaranya yang muslim, apakah saudaranya di dalam negeri ataukah saudaranya di luar negerinya. Islam bersatu, ada kepemimpinan Islam. Punya ide namanya pergerakan Hizbut Tahrir, partai pembebasan. Hizb itu partai, Tahrir ini bebas, pembebasan, partai kemerdekaan, ya. Partai yang bisa membebaskan. Tetapi pada perjalanannya Hizbut Tahrir ini ada penyimpangan. Misalkan pada generasi berikutnya dari para pengikutnya itu menggunakan firman Allah tidak pada tempatnya, yaitu surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan orang-orang, man itu orang, siapa saja, man lam yahkum, tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, faulaika, maka mereka humul kafirun, orang-orang kafir, kata Allah dalam surah Al-Maidah. Lalu ayat 45-nya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Orang atau siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang fasik. Pada ayat 47, ini dalam satu surat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Humul fasikun yang ketiga, yang kedua humuz zalimun. Maka ayat-ayat ini kata para ulama tidak seperti penjelasan Hizbut Tahrir. Apa kata para ulama sahabat? Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang tidak menerapkan syariat agamanya, yang tidak menjalankan syariat agamanya. Ayat ini juga berlaku buat umat Islam. Penjelasannya bagaimana? Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, mengatakan, ini jalur sanadnya,
haddatsana Hinad qala haddatsana Waqi wa haddatsana Ibnu Waqi qala haddatsana Abi an Sufyan an Sa'id al-Makki an Tawus. Tawus ini sahabat tabi'in, Tawus bin Kisan, seorang tabi'in, mengatakan apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja, siapa saja atau orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun, maka mereka orang-orang kafir. Apa kata Ibnu Abbas? Qala laisa bikufrin yunqilu 'anil millah. Bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Terdapat dalam tafsir Tabari jilid 10 halaman 355. Apa maksudnya? Jadi kalau ada orang Islam tidak menerapkan syariat, maksudnya apa? Ada orang Islam ngaku muslim tapi tidak menerapkan, enggak sholat. Ada orang Islam tapi tidak puasa. Ada orang Islam tapi dia punya harta, enggak mau mengerjakan ibadah haji. Ada orang Islam ngaku muslim, enggak mau menunaikan zakat. Itu maksudnya. Orang Islam yang tidak menjalankan syariatnya, maka dia kafir. Tapi kekafirannya ini adalah makna kafir di sini kata para ulama bukan kafir yunqilu 'anil millah, mengeluarkan dari keislamannya, dari agamanya. Kafir ini artinya ingkar. Makna kafir itu tertutup dalam Al-Qur'an, faulaika humul kafirun, maka mereka lah orang-orang yang ingkar. Jadi kafir itu maknanya ingkar kepada ayat-ayat Allah, kepada ajaran Islam. Seperti misalkan man taraka sholatan, siapa saja yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Meninggalkan sholat berapa kali kafir. Kafir ini artinya ingkar kepada Allah, mengingkari perintah Allah. Tapi hukumnya ketika dia tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia sebagai muslim yang tidak taat, muslim yang ingkar kepada sebagian syariat. Dia percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, tapi sebagian syariatnya enggak mau dia kerjain, artinya dia fasik. Itu. Jadi kalimat ini tidak berbicara tentang negara, orang. Jadi individu yang tidak sholat, individu yang tidak puasa, ini adalah orang zalim, ini adalah orang fasik, ini adalah orang kafir. Itu maksudnya. Kalau negara kan ya sedianya menggunakan al-hukumah, pemerintahan, allati lam tahkum bima anzalallah, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka pemerintahan itu taghut misalkan ayatnya. Itu enggak ada ayat seperti itu. Maka ayat ini berbicara tentang manusia yang mengaku beragama muslim atau orang Yahudi yang mengaku beragama Yahudi tapi tidak menjalankan syariat agamanya. Ada Yahudi ketika itu ya, di zaman Nabi Musa benar syariatnya dari Allah, kecuali ketika datang syariat Nabi Muhammad ya, tertutup mesti mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nah di sini kesalahan memahami Ghazwah. Jadi kita ingin menggambarkan bahwa Islam itu tidak identik dengan peperangan. Karena ada beberapa negara, ada negara yang lambangnya itu pedang. Atasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bawahnya pedang. Orang barat melihat tuh, lihat. Lambang negaranya aja kalimat tauhidnya di bawahnya pedang. Artinya perang. Yang enggak beragama perangi, yang enggak mengakui syahadat bunuh. Nah, ini pemahaman perspektif barat yang hingga hari ini memahaminya begitu. Padahal Nabi kita ya, ketika hidupnya tidak pernah memerangi duluan, ibtidaan, istinafan, tetapi memerangi karena ada sebab diperangi. Dalam kalimat-kalimat syariah misalkan, orang Indonesia mengartikan syariah ini peperangan yang tidak diikuti Nabi. Ini keliru. Karena syariah itu
hanya kumpulan utusan beberapa orang, namanya Sariyah, orang yang berjalan, Saraya Sariyah. Nabi Sariyah ini bukan hanya mengutus beberapa orang untuk memantau, tetapi juga ada beberapa Sariyah untuk mengambil zakat. Nabi mengutus 2 orang ke Yaman untuk dakwah, namanya Sariyah. Ada yang 1 orang untuk mempelajari Al-Quran, namanya Sariyah. Jadi Sariyah itu tidak bermakna peperangan yang tidak diikuti Nabi. Inilah kesalahan kita. Kita memaknai peperangan yang tidak diikuti Nabi. Begitu juga dengan Ghazwah. Dimaknai peperangan yang diikuti Nabi. Padahal Ghazwah ini bukan selalu identik dengan perang. Contohnya, Ghazwah Hudaybiyah. Itu hanya ratusan sahabat yang berangkat umroh bersama baginda Nabi ke Mekah untuk melakukan umroh, sekitar kurang lebih di angka 1000 bersama baginda Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah untuk menjalankan umroh. Jadi bukan perang. Begitu juga dengan Ghazwah Fathu Makkah. Hampir di bilangan 100.000 umat Islam dari Madinah ke Mekah tidak membawa senjata. Bagaimana bisa dikatakan Ghazwah atau dimaknai peperangan padahal Nabi dan para sahabat tidak membawa senjata sama sekali. Nah, ini hadirin sekalian tentang Ghazwah dan Sariyah. Maka dalam Islam terjadi kontak fisik hanya 7 kali. Terjadi peperangan hanya 7 kali, yang dalam sejarah dikatakan perang itu ada 27, padahal bukan perang. Bukan perang semuanya. Ya, ada yang jamah umroh, ada yang untuk menguasai Mekah tanpa membawa senjata. Jadi tidak bermakna perang. Ini barangkali yang bisa Ana Al-Fakir sampaikan agar menjadi perhatian buat kita bahwa kita dalam berinteraksi hidup ini kepada tetangga yang non muslim, ya, apalagi kepada yang Islam, kepada yang non muslim saja kita harus baik, apalagi kepada orang Islam, gitu. Kecuali non muslimnya bikin gara-gara, memfitnah, memprovokasi, nah, boleh kita menyikapinya sesuai batasannya, tidak boleh lebih, gitu. Jangan malah kita mengada-ada, bikin fitnah, bikin isu. Ini menjadi runyam, apalagi di zaman medsos seperti sekarang ini. Perlu kita mawas diri, jangan sampai kita berbuat dosa hanya karena jari kita. Tujuannya berbuat baik, malah menimbulkan dosa. Seperti itu. Tujuannya pengen dakwah misalkan, pengen mengatakan, oh ini ada kejadian buruk menimpa umat Islam. Padahal itu belum tentu benar. Maka perlu hati-hati di zaman sekarang. Nah, inilah beberapa akar-akar teologi kekerasan. Misalkan satu orang awam dari pengikut ahli tauhid. Ini mohon maaf, ini pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitabnya beliau mengatakan mengalahkan 1000 orang dari ulama-ulama mereka, orang-orang musyrik itu. Jadi orang musyrik tokohnya dibilang ulama. Ya memang bukan orang musyrik. Orang yang tidak mengikuti paham Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dibilang orang musyrik. Ini akar teologi kekerasan. Ada dalam kitab beliau. Maka perbedaan itu hendaknya jangan sampai dalam masalah kunut, tahlil, zikir, ziarah kubur misalkan, menjadikan kita ini berpecah. Jangan. Karena kata Umar bin Abdul Aziz berkata begini, ma yasurruni anna ashaba Rasulillah, tidaklah membahagiakan aku tidak bahagia kalau para sahabat Nabi lam yakhtalifu. Di sini katakan ma yasurruni anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Aku tidak bahagia, aku enggak gembira kalau Nabi tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabatnya. Kenapa? Li'annahum law lam yakhtalifu, karena kalau para sahabat tidak berbeda pandangan dalam beberapa urusan agama, lam yakun lana rukhsah, kita ini tidak memiliki pilihan.
Kita tidak memiliki keringanan, rukhsah. Jadi dengan adanya pandangan beberapa sahabat ada pilihan, gitu. Ada pilihan dalam menjalankan agama. Ada yang lebih ringan, seperti itu. Itu perkataan Umar bin Abdul Aziz. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita apalagi di zaman politik ini jangan sampai terjerumus ya kepada yang berlebihan. Apalagi politik. Politik itu musuh jadi lawan, lawan jadi musuh. Maka yang terpenting adalah bagaimana umat Islam ini maju. Bagaimana umat Islam ini bersatu. Bagaimana agama kita ini bisa menerapkan syariatnya dengan baik. Pilih pemimpin yang itu. Tanpa kita berlebihan di dalam mencaci maki. Bisa jadi nanti dalam caci maki itu malah memberatkan masa depan akhirat kita. Mereka mah enak yang di atas duduk, ya, enak-enakan dengan kue politik. Kita caci maki, bentrokan. Apa yang kita dapat? Ya. Kecuali memang ada dakwah di situ. Itu pun dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan akhlak yang mulia. Demikian hadirin sekalian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya, dan ini bukan dalam kerangka politik, tetapi memang dalam kerangka ingin menjelaskan di tengah umat bahwa agama kita ini agama yang santun, agama yang lembut, agama yang rahmah lil alamin. Rahmatan ini artinya cinta kasih, bukan hanya sesama umat Islam, tetapi sesama makhluk Allah. Ya. Sesama makhluk Allah. Ada namanya persaudaraan muslim, ada persaudaraan watoniyah, ada persaudaraan basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Nabi melihat orang Yahudi jenazahnya saja nangis karena kasihan tidak mendapatkan hidayah. Jadi dilihat sisi kemanusiaannya saja sudah cukup agar kita tidak benci kepada mereka. Demikian, wallahu a'lam. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan bisa Ana Al-Fakir jawab. Baik, kita bagi yang bertanya, dan sesuatu mungkin barangkali ada yang bertanya, kita bersilakan kepada bapak-bapak. Ada yang bertanya? Mungkin dari ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak ada. Doanya saja. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita, para alim, para ulama. Ini ada anggota MUI ini, saya sama beliau di Komisi Fatwa, Pak Dokter. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita meminta kepada Allah, mari kita tundukkan kepada kita hadirkan hati kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkan segala urusan kita, melapangkan rezeki kita, menyehatkan badan kita, memakmurkan bangsa kita, memajukan bangsa kita, mempersatukan umat Islam. Semoga Allah berkenan menjadikan pemimpin bangsa kita pemimpin yang sejalan dengan apa yang Allah ridhoi dalam keagamaannya, dalam akhlaknya, dan dalam hal-hal yang menjadikan agama kita agama yang maju dan mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Rabbana ya Sami' du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bifadlika wa rahmatika wa bibarakat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Muliakanlah kami ya Allah, muliakanlah bangsa kami ya Allah, sehatkanlah badan kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam taat dan ibadah kepadamu ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan tidak lupa kami selipkan dalam doa pagi hari yang penuh berkah ini ya Allah, dengan keberkahan Nabi yang mulia Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami selipkan doa untuk anak cucu keturunan kami,
untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami cintai, dan juga untuk masyarakat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ja'alna wa iyyahum ibadakal mukhlasin wa awliya'akal muttaqin warzuqna birrahum. Ya Allah, bimbinglah rumah tangga kami, bimbinglah rumah tangga anak cucu keturunan kami, bimbinglah agama mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang Engkau bimbing agamanya, akidahnya, syariatnya, akhlaknya, dan bahagiakan kami dan mereka selama kami dan mereka hidup di dunia dan di akhirat, ya Rahman, ya Rahim. Wa akhir da'wahum wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kenaifan ana al-fakir sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.